Wawan Gunandi. Yeay. Halo Kilang, apa kabar? Udah aman. Aduh. Baru mau mulai. Kita seduh kopi dulu sambil ngopi. Oke, jadi konten hari ini guys, alhamdulillah kemarin kan udah sempat mampir ke sini lagi. Saya datang lagi hari ini. Kita mau berkenalan sama pemilik dari akun Instagram Etnik Natural. Nah, yang kita linknya on description nanti ada di bawah ini. Nah, ini manggilnya Kilang. Ya, mungkin bisa diperkenalkan sama subscriber Kilang. Nama Gila. Oh, Gila ya. Jadi istilah gila itu dapatnya di lapangan karena dulu itu hobi itu memang outdoor ya. Dinanya itu di kegiatan outdoor. Jadi biasalah nama kawan-kawan kena ya, usia juga sih umur. Jadi bilang orang tuh gila bahasa Karo itu kan gila itu lebih ke Paman ya kalau bahasa Indonesianya ya. Maka dipanggil gila gitu. Jadi terusan jadi lengket jadi gila. Jadi lengket jadinya ya. Jadi daripada udah panggil Gila aja gitu ya, lebih akrab, sapaan lebih akrab. Nama kerennya lah gitu bisa dibilang. Nama gaul gitu kan. Biar gampang ditandain aja gitu. Jadi Gila ini pemilik usahanya mungkin boleh dijelasin Gila. Etnik natural ini apa sih sebenarnya gitu. Mungkin kita bisa sekalian jadi, promosi. Sebenarnya konsep etnik natural ini aku dapat sih karena aku mencintai seni budaya dari Indonesia, kulturnya budaya itu kan. Etnik itu kan budaya, natural itu alami. Jadi budaya yang alami gitu. Saya dengan alam pastinya. Arti nama dari etnik natural tadi itu ya. Iya. Meaningnya. Konsepnya itu yang jadi karena aku bermain itu yang aku buat ciptakan tuh dari recycle barang-barang bekas. Macam kayak kertas bekas itu aku buat sepuluh bisa. Dan kayu-kayu sisa-sisa pembuangan seperti potong-potongan dari apa pohon seperti pohon nangka, pohon jambu, apa pohon apapun yang ditebang, tapi bukan aku yang nebang ya. Iya. Orang lain nebang, daripada jadi sampah, lebih baik aku gunakan. Jadi sebuah mainan kalung. Ini dia ya? Iya, seperti ini. Bisa diambil kita sekalian kita tunjukkan ke kamera. Ini dia hasil-hasilnya dari akar-akar bekas dan ini dari kayu. Jadi ukiran. Dan ini aku membuatnya melalui cutter aja. Handmade ya? Handmade. Buatan tangan guys. Dan memang natur ya, ke alam itu lebih seperti kayak orang hutan. Dan banyak juga sih lukisan baju pun aku buat juga. Lukis baju ya. Tadi ada contohnya juga dari mana? Jadi kita tunjukkan ke ini. Jadi saya dengar juga informasinya bahwasanya ini sebenarnya dari bahan-bahan limbah gitu ya. Hasil produksi ini yang nggak terpakai didaur ulang, di recycle. Dan dijadikan. Wow, menarik sekali ya guys, luar biasa. Jadi ini selain sebenarnya kalau ini belum terlalu ini kali ya, tapi artnya itu tadi. Dan mungkin bisa di-share ke teman-teman berapa untuk kisaran harganya nih Gila? Ya kalau masalah di budget sih, kalau aku melihatnya gimana ya, susah banget untuk memberikan suatu harga seni itu susah benar. Susah iya. Jadi ya tergantung orang yang menilainya saja mau berapa dia harganya. Oh no, gitu ya. Jadi diberikan keleluasaan sama yang memang betul-betul minat. Iya memang sih karena memang belum banyak kan yang memang peminat ini tadi. Tapi ya itu tadi dengan adanya mungkin video ini mungkin sedikit bisa mengangkat atau apa. Jadi buat kalian yang pengen cari-cari anyaman mungkin bisa by request juga ya. Gila yang sesuai dengan permintaan. Nah karena memang ini masih bentukan handmade atau buatan tangan mungkin produksinya juga ada berkala ya. Pasti. Nah, karena memang kan ini butuh mood, namanya juga art itu kan dibuat dari hati, ya kan? Kita juga butuh kesabaran, apalagi pakai kata ya Gila. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi proses pembuatannya gitu. Ya, kalau untuk proses pembuatan sih setiap pekerjaan pasti ada risiko. Ada risiko pasti. Dan namanya pisau itu kan kita bermain dengan benda tajam. Dan sudah banyak lah itu yang namanya tangan kena sayat pisau tadi. Itu dari Dan satu lagi
ya belum lagi benda yang kita buat tadi udah mau perfect sempurna tapi patah terakhir. Nah itu Iya. paling sering terjadi tuh karena ketahanan dari kayu, karena kan kita menggunakan kayu bekas, Iya. bukan kayu baru gitu kan. Kayu baru, dan di mana kita tahu bahwasanya kayu bekas ini kan nggak, istilahnya udah nggak sekuat kayu. Iya. Itu maksudnya ya. Memang betul-betul hati-hati sekali dalam berprosesnya. Dan ini sendiri bisa dibilang ya mungkin untuk penjualan gimana kita? Ya, saat ini masih bermain di sosial media lah, seperti Instagram ataupun WhatsApp, Menggunakan media sosial, sosial ya. pasti. Dan kalaupun yang mau datang langsung ke tempat, kita punya galeri juga yang kecil-kecilan dengan hasil karya kita sendiri. Ya semua buatan tangan lah. Udah berapa lama kalau boleh tahu? Kalau ini natural ya sejak sebenarnya ini sudah lama. Ya sebenarnya sudah lama. Di tahun 2000 berapa ya? 2004 ya. 2004 ya, wow. Cuman mulai Baru bisa terwujud ada galerinya seperti ini. adanya teknologi yang namanya sosial media, kemudian dukungan kawan-kawan lah, Iya. kawan-kawan ayo mainkan aja di sosmed melalui sistem online gitu. Oh boleh ya udah di 2015 nggak salah. Di situ mulai di online. Betul. Gimana respon Iya, kalau dibilang sampai sih saat ini dari bermacam-macam lah. Mulai dari yang menilainya itu sampah dan sampai yang nilai itu sebuah karya yang amazing dan dihargai sangat. Kalau masih itu masyarakat luar ya, yang lebih apresiasi ya. apresiasi. Nah, Padahal ini produk asli Iya. Indonesia. dan mereka tuh langsung nilai itu ini sebuah karya yang gila gitu. Kenapa bisa menjadi kayu ini, bisa menjadi bentuk ini? Dan kalau untuk lokalnya sih ya ada juga yang Beberapa ya, itu yang kita harapkan tentunya dengan adanya karena kan memang UKM seperti ini nggak banyak ya guys. Nah, tentu diharapkan ini karya seni loh. Karya seni yang memang butuh usaha kita dalam membuatnya ini tadi, dan nggak gampang kan. dan banyak sih kawan-kawan juga yang ada, yang satu di Tanah Garu Prestasi namanya itu, bisa nanti kapan main ke tempat dia tuh di art tarigan itu, dia lebih ke apa istilah di carving ya. Carving ini berbentuk seperti tengkorak, itu lebih perfect juga di hasil karya dia pun oke lah, bagus memang. Dan saya Dan selalu informasi Gila belajarnya dari sana juga ya. kalau saya sih dapatnya memang mencontek ya, kalau Iya. menconteknya itu dari Bukit Lawang. Dari Bukit Lawang ya, belajarnya di sana ya. Belajar di Bukit Lawang. Karena saya kagum memang sama orang-orang Bukit Lawang. Hasil karya mereka untuk mengukir itu wah luar biasa. Bukan kayu-kayu bonggol, kayu yang besar itu bisa berubah jadi sebuah yang real gitu. Real dibuat jadi karya seni ya. Dan ya dengan harga Dan yang itu handmade juga mereka. Handmade. tapi sistem penggunaannya mereka pakai memang alat bantu ukir. Iya. Kalau kita kan Masih cutter ya. dan dengan miniatur yang lebih kecil dari Iya. seperti yang diapakan orang lah. Karena kan kekuatan cutter tahu sendiri sih. Iya. Nggak mungkin kayu yang segini gitu. Ya kan? Iya. Nah, Masih jadi kayu-kayu yang lebih kecil ya. Dan lebih lunak ya. Sebenarnya kalau dari ini kita bicara bisnisnya, namanya kita pas kan di penjualan ya. Kalau dari secara pendapatan gimana kira? Ya gimana ya bilangnya? Sebenarnya sih bisa dikatakan juga rezeki harimau. Rezeki harimau ya. Wow. Karena sistem penjualan ini kan kadang orang yang minat aja. Gitu. Dan usaha-usaha apa yang dilakukan? Nah, ini penting juga. Tadi takut lupa. Pastinya dari iklan kita. Dari iklan ya, iklan sosial media. Atau pernah nggak buat misalnya pertunjukan atau apa gitu Ada, untuk menarik? Ada berapa kali diajak teman-teman untuk ikut event gitu. Oh. Jadi di situ kita buat stand. Jadi buat stand itu ya kita jual produk kita. Ya, ada sebagian yang spek, ada sebagian yang cuma lihat juga. Apa paling tidak mereka tahu kan gitu. Itulah sebaiknya memang usaha-usaha itu. Ya namanya kita usaha itu kan pasti diperkenalkan. Dan yang saya salut dari Kila ini adalah ketika kita memilih untuk jalan bisnis, pasti yang segmentasi kita atau orientasi kita pasti uang.
apa ini yang Ude ya. Ude. Ujung-ujungnya duit lah. Nah, ini yang menarik nih. Apa sih sebenarnya yang dicari gitu? Istilahnya kan kalau dari segi finansial atau keuntungan udah jelas ya. Susah jualnya gitu. Apalagi sekarang kita tahu responnya dari orang-orang Indonesia yang mungkin kita bisa masih rendah akan karya seni hal seperti ini gitu. Dan memang lingkungan Medan bisa kita tahu ya kan. Kalau mungkin tadi bisa lain ketika Kila produk di Jogja karena memang di sana kita tahu kota seni yang mungkin Satu lebih sisi sih, ada yang lebih bagus lagi sih, masih hasil karya seperti di Danau Toba ya. Ukir mereka pun bagus. Itu luar biasa untuk di Toba. Iya. Biasa ukurannya. Dan satu lagi Nias ya. Dan memang rata-rata yang mempunyai etnik daerah, maksudnya khususnya daerah-daerah itu mereka mempunyai ciri khas tertentu untuk membuat sebuah ukiran. Ada iyalah pasti budaya dan apa mempengaruhi pasti kan gitu. Jadi, gaya kita. Iya. Iya kan. Nah, dari segi bahasanya bisa kita lihat ya kan, bahasa Indonesia itu berbagai macam raga aksen kalau istilah orang boleh bilang. Itu sudah jadi apalagi dengan gaya kita ini itu semua mempengaruhi. kalau masalah di finansialnya ya karena sih gimana ya Kalau terbuka aja kok kayak agak ragu-ragu gitu. Jadi gini. Karena saya pun untuk membuat ini kan nggak terfokus di satu pikiran juga. Pasti. Saya banyak juga menghasilkan sebuah karya seperti kayak bisa ataupun bisa dan Oh ini, iya, ini topeng nih ya. dan ini dari kardus. Styrofoam. Styrofoam. Iya. Jadi saya rasa daripada terbuang-buang saya jadikan sebuah topeng. Wow, luar biasa. Styrofoam loh nih guys. Ini juga ya? Iya. Jadi sebenarnya sampah semua. Iya. Sampah. Reduce, recycle. Kan? Reduce, recycle. Keren. Triple R. Kalau bisa sih kawan-kawan semua, kira-kira ada yang bisa dimanfaati di sekitaran, ya dibuat satu karya yang buat, saya rasa bagus ya. Saya jadi malah muncul ide-ide baru nih gitu. Jadi karena memang kan saya basically marketing marketing communication ya kan, kalau misalnya ada orang-orang yang karena memang kita juga senang istilahnya dengan adanya video ini juga mungkin bisa membantu pendidikan kepada bapak-bapak pemerintah juga mungkin ya kan, UKM seperti ini yang harus kita support, yang kita dukung, karena selain dari bukan segi ini tapi segi mempertahankan seni itu tadi ya Kila ya, karena nggak banyak kan orang-orang yang masih melakukan seperti itu. Dan saya rasa juga dari segi pendapatan kurang, mungkin ada backupan lain, mungkin kerjaan lain kali ya Kila ya, yang untuk mengapakan ini semua. Bisa jadi seperti lukisan dinding saya kerja. Lukisan Yang dinding. dibilang orang ngetren saat ini mural. Dan itu salah satu masukan saya juga. Oh, itulah yang menjadi penyokong dana. Jadi kalau kata Panji Pragiwaksono Kila, ini kan memang sesuatu yang Kila suka lah. Sukses itu adalah menggabungkan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Benar. Panji ya. Iya. Saya sampai senang tuh. Panji Pragiwaksono, iya. Panji ya. Keren tuh. Dia mau ke Medan nih. Ada apa? Halo Bang Panji. Kita berdua fans Anda gitu. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau ya, dimana sumber inspirasi juga lah. Dia mau ke Medan tuh ada show, dia pertunjukan show, dia kan stand up comedian. Iya. Komodoy. Pokoknya orangnya asik lah. Iya. Dan itu harta sosial dia dapat. Iya. Dan dia banyak membahas tentang hak asasi manusia, pembahasan tentang seputar Indonesia, mengangkat interest lah, manusia. Iya. Yang memang yang diangkatnya bukan sekedar ini, tapi memang jadi pembahasan juga jadinya. Jadi sekaligus mengangkat ke publik lagi. Saya banyak kenal tokoh-tokoh yang pejuang hak asasi manusia dulu. Satu lagi sih, bahwa saya senang juga lihat dia. Mukanya lugu dengan mimik wajah yang siapa? Yang udah tua juga ya. Ojek, dia main ojek itu, film ojek ini. Tukang ojek apa? Tukang ojek yang orange itu, ojek. Aduh, saya lupa. Yang di Net TV. Iya. Iya, itu siapa? Iya, apa namanya? Itu wajah tidak nanti kita searching. Kita masukin gambarnya. Iya.
Karena ya namanya apa manusia kan. Dia stand up comedian juga. Kayaknya ya. Oh. Yang gondrong apa yang mana? Oh, gondrong. Gondrong. Si yang apa itu? Hitam mukanya bahasa Jawa. Iya, Dodit. 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 Iya, kenapa dia gila? Dapat gitu dengan dia wajah dia yang seperti itu. Dia tidak bisa ngomong tapi dari upis wajahnya. Oh, Kila suka juga maksudnya dengan gaya stand up comedy dia. Dia itu apa namanya? Orangnya kalau pembukaan dia biasanya bilang halo fans gitu-gitu. Dengan gaya mendoknya itu. Iya kamu. Terus selalu bawa alat musik gitu ya kan, itu ciri khasnya. Dan dia salah satu stand up comedian yang lumayan ini juga gitu. Ya mudah-mudahan bisa datang ke Medan juga, bisa ketemu sama Gila juga, amin ya kan. Jadi salah satu tujuannya dibuat video ini juga, jadi karena kan saya bersilaturahmi juga sekalian. Memang saya kenal sama Kila ini kenal dari karena kemarin datang mengunjungi saudara saya, terus diperkenalkan lah gitu. Bahwasanya memang menarik diangkat jadi video gitu. Maksudnya saya ini kesempatan saya juga, jadi saya dapat ini juga kan, dapat berita juga yang mungkin bisa membantu. Ya, karena memang hobi saya itu bertemu bersilaturahmi Kila, karena memang banyak sekali manfaatnya. Jadi mungkin dengan adanya silaturahmi ini kita tadi udah sempat ngomongin project-projectan baru juga. Ya mudah-mudahan bisa mengangkat satu sama lain juga lah ya kan. Karena memang tujuannya di sini kan gimana caranya supaya bisa bertahan, survive gitu ya kan. Tentu kita harus karena memang eranya sudah era digital, dimana semuanya serba online ya kan. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Bisa jadi ntar lagi boker tuh online. Iya. Ngomong-ngomong tentang online kemarin. Pulkam. Oh, apa nih mudik atau pulkam? Mudik ya. Karena pulang kampung mudik kayaknya. Oh beda ya. Di mana kampung? Ya, kalau kampung orang tua sih di Madinah. Di Madinah Mandiling Natal ya guys, ya, bukan Madinah. Iya. Kalau di Medan biasa disingkat-singkat memang Mandiling Natal. Itu ada di daerah masih di Sumatera Utara juga. Dekat Padang Sidempuan kalau kalian tahu. Mandiling Natal. Ya, karena posisi lockdown dan namanya masih dari pandemi ini, jelas larangan untuk mudik dan stay jalan di Medan. Dan itu tadi unsur nggak sengaja juga tadi ya? Ya pasti. Soalnya nggak sengaja ini lagi viral. menyinggung ke situ gitu. Maksudnya menyinggung pulang kampung gitu. Nggak sengaja tadi kami. Nggak ada bermaksud untuk ini. Gimana ininya, Kila? Udah sempat ngikutin beritanya? Ya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Kalau untuk update sih enggak, tapi selentingan-selentingan omongan teman-teman dan itu yang buat status di media sosial banyak juga terlihat sih yang namanya. Ya itu susah sih. ya itu jadi, tadi ya. Namanya keadilan tadi memang gimana ya? Hanya untuk si Tuan Molan. Itu ada lagunya loh. Iya, ada lagunya. Lagunya Bang Iwan tuh. Lagunya Bang Iwan Fals. Yang kayak mana? Masih ingat? Yang judulnya itu Galang Rambu. Itu anaknya. Yang Garuda bukan burung perkutut. Garuda bukan burung perkutut. Itu nadanya kayak mana tuh ya? Saya Galang Rambu Anarki sukanya. Saya suka Iwan Fals juga sih. Om Iwan. Oh, sorry. Jangan bicara. Diam aja. Iya, kita diam aja gitu ya. Jangan bicara. Terus dia lagu-lagu Bang Iwan itu memang luar biasa ya, mengangkat kayak misalnya guru, kritik sosialnya, menyampaikan secara komedi. Padahal yang dilakukan Bintang Emon tadi seperti itu juga ya. Jangan bicara lah. Oh, kita lah, nggak usah dibahas lah. Halo Om Iwan, mudah-mudahan sehat-sehat. Iya, nanti kena undang-undang ya. Sebab bahkan kami menyebutnya aja takut gitu. Sebab keadilan hanya untuk si Tuan Polan gitu. Oh, si Tuan Polan. Itu lagunya. Bahas rancangan. Aduh, baru mau mulai ini nanti langsung digerebek nanti. Wah, maksudnya digerebek satpam karena nggak pakai ini kali, nggak pakai masker. Karena kan kita harus pakai masker. Tapi yang dia bersih.
Dia bersih mudah-mudahan ya. Karena kita cuci juga tangan, kita cuci muka, kita cuci telinga, kita cuci kaki, kita cuci rambut, ya wudhu. Jadi saya juga sebagai sebagai generasi muda jadi sedikit tertantang juga gitu. Maksudnya bahkan Kila yang udah bisa dibilang udah nggak muda lagi ya Kila, tapi semangatnya masih ada gitu kan. Memang pengen sesuatu yang dicintai itu ya pasti kita akan melakukan segalanya buat apa yang kita, makanya pesan untuk generasi muda ya kan Kila, coba mungkin bisa diiniin Kila. Jadi sebenarnya yang lebih asik itu kita kerja, hobi kita, gimana kata-kata saya? Iya. Jadikan Hobiku hobi sebagai, jadikan kerja, gimana? Hobi sebagai penghasilanmu gitu karena Iya. Jadi oh gini, apa namanya, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Gitu dia. Jadi ketika kita bisa menyalurkan hobi dan orang mau bayar, itu salah satu kesuksesan. Pinter saya, Iya. Gila. Pinter bersilat lidah. Aduh, ya gitulah sebagai seorang ini ya, apa namanya, interviewer harus membuat obrolan itu nyaman, obrolan itu tetap menyenangkan, menarik untuk didengarkan gitu. Ya, itu ilmu yang saya dapatkan di kuliah jurusan komunikasi. Iya. Karya seni itu rasa, Seni itu rasa, karya itu nyata. itu bisa jadi clickbait tuh nanti. Seni itu rasa, karya itu nyata. Seni itu rasa, karya itu Nyata. Kalau anak-anak sekarang bilangnya, ini milenial sekarang bilangnya jangan hanya karya kata, tapi karya nyata. Wih, keren. Waduh, menarik sekali obrolannya nih ya. Terus pesan-pesannya lah untuk generasi muda, Kila. Ya, stay at home, banyak belajar, terus belajar, jauhi narkoba, Jauhi narkoba ya, wih keren. dan terus berkarya. Dan terus berkarya, walaupun orang bilang karyamu itu sampah ya. Walaupun apapun itu kata orang, terus berkarya. Karena karya sampah itu pun kalau misalnya Bisa jadi karya. bisa jadi karya gitu, seperti yang kita tadi ini lihat ya. Ini sampah limbah nih, dan itu salah satu quote saya. Gila sih, sekalian promosi juga ya. Iya, keren. Tepuk tangan dulu. Atau ada lagi yang pengen disampaikan, mungkin belum saya tanyakan Kila. Ini masih ada. Udah ya. Oke. Mungkin itu aja. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kunjungin juga Instagramnya Etnik Natural ya, untuk kalian yang mau pesan-pesan buat kayu buatan tangan nih, karya seni buatan tangan, handmade ya. Nah, ini bisa kalian lihat guys. Dia by request ya Kila. Bisa minimal ordernya ada atau gimana? Ya. Atau satuan bisa? Bisa satuan. Bisa satuan ya, tentunya. Free design. Free order, dan Kila ini juga bisa melukis. Jadi kalau misalnya ada desain-desain baju kalian yang pengen di request juga bisa. Tapi kita sistem lukis ya. Tapi dia sistem lukis ya, bukan di sablon ya guys. Itu keunikan yang membuat Kila ini berbeda. Ya, mudah-mudahan dari video ini bisa ada manfaatnya. Jangan lupa juga untuk kalian semuanya tetap dukung channel ini, karena memang mungkin kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah atau DM Instagram sosial media kami juga. Apapun yang mungkin mau jalan-jalan kemana lagi, karena saya tujuannya buat video ini bukan hanya sekedar cari AdSense saja, tapi lebih kepada mengangkat hal-hal yang mungkin bisa dibilang masih belum tershare ke publik gitu. Jadi sesuatu yang mungkin anti mainstream lah bisa dibilang. Jadi mungkin untuk kalian yang pengen dikunjungi bisa di luar kota juga gitu. Nanti kita bisa kerjasama bagaimana untuk ininya ya, untuk biaya operasionalnya atau gimana mungkin bisa kita kerjasama. Untuk yang mau collab juga bisa. Jangan lupa diiniin juga untuk kalian semua. Oke, itu aja yang mungkin bisa disampaikan pada video kali ini. Saya Fedo Saragi signing out, dan juga Saya Kila. Kami berdua izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Salam sukses. Kalau Tepoci gitu ya. Tepoci Indonesia. Salam sukses. Terima kasih. Aduh.